Saya merasa dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama, dicintai oleh kongregasi, dicintai oleh komunitas. Bruder CSA. Begitulah orang sering menyebut para bruder dari kongregasi Santo Aloysius. Para bruder yang mendedikasikan diri pada bidang pendidikan ini terus bergerak sebagai pendidik bagi iman kaum muda dan berusaha menjadi agen perubahan dari masa ke masa. Kongregasi Santo Aloysius yang biasa disingkat CSA itu lahir di Belanda pada tahun 1840 yang didirikan oleh Pastor William Helmont dan Father Vincentius. Nah, pendiri kami ini adalah orang yang tertarik dengan pendampingan kaum muda, terlebih dalam pendidikan iman kaum muda. Maka Pastor William Helmont dan Father Vincentius mendirikan kongregasi Santo Aloysius yang biasa dikenal dengan CSA. Nah, CSA itu sendiri sekarang berpusat di Semarang semenjak tahun 1999. Berpusat di kota Semarang. Sebagai titik awal, para bruder CSA melangsungkan karyanya ke seluruh Nusantara. Hingga saat ini, para bruder CSA sudah berkarya di 5 keuskupan di Indonesia, yaitu Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Surabaya, Keuskupan Agung Ruteng, Keuskupan Agung Ende, dan Keuskupan Agung Kupang. Bruderan Turi ada itu tercetus oleh pemimpin umum kami waktu itu, yaitu Bruder Valen yang mempunyai kerinduan untuk mempunyai komunitas di desa karena melihat situasi komunitas atau kongregasi-kongregasi yang senantiasa hidup di dalam tembok biara yang megah. Maka pada saat itu, tepatnya 9 Februari itu 1969, para bruder mulai berkarya di komunitas Turi yang dirintis oleh almarhum Bruder Pius. Setelah para bruder berkarya di komunitas Turi pada tahun 1969 itu, paroki memberikan SMP Santo Aloysius Turi untuk ditangani oleh para bruder. Disitulah awalnya para bruder berkarya di paroki Somohitan, tepatnya di Turi. Dari pengalaman saya, karena ini adalah komunitas kecil, brudernya paling banyak itu 4 bruder yang tinggal di sini itu menangani karya asrama dan karya sekolah. Di Turi saat ini ada 3 bruder. Saya menangani asrama dan membantu sedikit sekolah. Bruder John juga berkarya di sekolah dan di asrama. Yang ketiga, Bruder Damianus itu juga membantu di sekolah, khususnya di perpustakaan. Kemudian mendampingi anak asrama seperti kami. Tak hanya berfokus pada bidang pendidikan, kerinduan akan hadirnya Kristus di tengah umat dan masyarakat pun dirasakan oleh para bruder CSA. Rasa itu pun terbayar dengan keterlibatan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami itu kan hidup di tengah masyarakat. Ini Turi sebagai komunitas integral, berarti menyatu dengan masyarakat. Misalnya rapat RT itu, kemudian ada ronda malam itu sampai sekarang ada. Jadi tiap hari Rabu malam. Kemudian ada kenduren itu ada yang kelahiran, ada yang pernikahan. Kami biasanya jagong itu kami kerja bakti. Ya kami ya seperti masyarakat yang lain. Banyak hal-hal unik yang akhirnya menjadi alasan untuk memilih jalan hidup membiara. Memiliki motivasi masing-masing dalam menjalani tugas pelayanannya. Itu semua diceritakan dengan senang hati kepada kami. Saya SD di negeri di kampung saya, kemudian SMP Canisius di Sukoharjo Kendal sana. Nah di sana itu kan dipegang oleh romo-romo Yesuit. Nah
Buder mengajar di sekolah. Mungkin secara tidak sadar saya kenal Buder. Berikutnya saya setelah dari SMP Canisius bersekolah di SPG Don Bosco Semarang yang dikelola oleh Buder-Buder FIC, dan saya dekat dengan beberapa Buder dan merasa nyaman, kok kayaknya jadi Buder itu enak gitu. Dari dulu memang tidak ingin memilih entah pastor atau Bruder, karena memang yang saya dulu kenal itu hanya Romo atau pastor itu. Bruder tidak mengenal sama sekali. Setelah saya lulus SPG, saya masih sedikit tertarik untuk menjadi Buder. Nah, kemudian saya kerja kemudian 2 tahun. Nah, saya kok panggilan untuk menjadi Buder itu muncul. Kalau untuk menjadi seorang Romo atau imam, sepertinya tidak minat, karena dari dulu memang tidak ada niat untuk ke sana. Panggilan untuk menjadi Bruder baru setelah saya bekerja dan mengenal apa toh itu Bruder itu. Ada aksi panggilan di paroki saya, paroki Sukorejo, Kendal dulu. Ada Buder FIC, ada Buder-Buder yang lain. Buder CSA malah nggak ada. Tapi Buder CSA itu menempel brosur di papan pengumuman. Nah, di sana tertarik, di sana itu ada kata tarekat kami, kongregasi kami membutuhkan kaum muda untuk mendampingi kaum muda di dalam dunia pendidikan. Nah, dari situ saya mencoba-coba, saya mulai tertarik di CSA macam itu. Akhirnya setelah saya mencoba untuk menghidupi masuk dalam sebuah kongregasi, dalam hal ini adalah CSA, bahwa Bruder itu saya semakin tertarik untuk mendalami, meskipun waktu itu calon, ternyata bagaimana saya melihat para Bruder itu hidup dalam persaudaraan yang di dalam komunitas digabungkan dari berbagai daerah, suku, karakter yang berbeda, ternyata bisa menjadi saudara di dalam sepanggilan. Ya, menurut saya kaum muda sekarang untuk memilih hidup secara khusus tanda petik khusus seperti kami, saat ini menurut saya itu mulai berkurang khususnya di Jawa. Dari CSA itu sedikit yang masuk. Nah, maka kami mencoba untuk mencari calon-calon dari NTT, Indonesia bagian timur. Juga CSA rencana akan membuka karya baru di Pontianak. Nah, di sana rencana kalau tidak salah itu akan mendampingi asrama mahasiswa. Moga-moga nanti ada calon Bruder yang dari sana. Itu harapan kami, sehingga masih ada penerus-penerusnya dari Bruder CSA yang saat ini jumlahnya mungkin di Indonesia sekitar 65. Kami masih membutuhkan banyak kaum muda untuk bergabung dengan kami menjadi Bruder untuk pendampingan kaum muda yang sudah disebutkan tadi. Ada karya asrama, karya sekolah, karya panti asuhan, lansia, dan sebagainya. Halangan dan rintangan selalu saja menghadang. Namun di saat yang bersamaan, tangan Tuhan bekerja tanpa kita sadari, membawa makna baru dalam perjalanan hidup. Saya bersyukur bahwa hidup yang saya jalani ini, saya merasa dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama, dicintai oleh kongregasi, dicintai oleh komunitas. Itu yang saya memaknai itu, bersyukur meskipun kami di komunitas Turi ini hanya 3 orang, tetapi kami bisa berbagi meskipun kadang pekerjaan belum terselesaikan, sudah datang lagi pekerjaan baru, tetapi saya bisa melewati itu semua. Jadi makna yang saya terus memaknai hidup itu adalah penuh syukur. Maka saya harus berani menjalani. Hidup itu sesuatu yang harus disyukuri dan harus dinikmati. Tidak perlu ada keluhan-keluhan karena hidup itu indah dan cuma sekali saja.